Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Sahabat channel Rumi dimanapun berada, ada sebuah pertanyaan, budaya ikut syariat atau syariat ikut budaya? Ada dalam ungkapan kaidah fiqhiyah, al-'adah muhakkamah. Ada kalanya adat itu menumbuhkan sebuah hukum. Karena adat itu berkembang. Dan ada adat-adat yang tidak sama seperti adat di Arab, dan itu memerlukan konsekuensi hukum. Jika kita menelaah kepada sejarah, di mana banyak sekali muncul ketetapan syariat di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berawal dari adat budaya, seperti penggunaan gamis. Rasul mencintai gamis karena itu adat budaya di Arab. Gamis bukan pakaian ketakwaan, tapi banyak orang-orang mengamalkan ketakwaan menggunakan gamis. Karena banyak orang yang mengamalkan kemaksiatan juga menggunakan gamis. Bermaksiat sejak zaman dulu orang-orang Arab menggunakan gamis banyak. Bahkan saya menyaksikan sendiri ketika saya umroh sebelum masa pandemi, itu ada orang Arab, orang setempat yang ditangkap oleh askar menggunakan gamis, hidung mancung, face-nya Arab, bicaranya juga ana antum akhi, seperti itulah kurang lebih. Tapi ditangkap karena apa? Mabuk di halaman Masjidil Haram. Mabuk di halaman Masjidil Haram pakai gamis, bahasanya Arab, wajahnya Arab, pakai janggut, pakai sunnah, tapi mabuk. Itu nyata, bukan sebuah fitnah, dan bukan cuma saya yang menyaksikan, kami banyak. Karena kebetulan saya dipanggil oleh askar bersama jamaah, karena apa? CCTV memperlihatkan jamaah saya yang bernama Mas Syahril tidak sadar kehilangan tas lempangnya pada saat tawaf. Ternyata ada terlihat di CCTV, ada orang yang sengaja membuka klipnya supaya terjatuh saat kami berkerumun untuk melaksanakan tawaf menggunakan pakaian ihram. Tak sadar Mas Syahril, ada orang yang membuka klipnya dengan sengaja dan kemudian mengambilnya. Ternyata kami dipanggil untuk ditanya, kamu kehilangan tas apa tidak? Ke jamaah saya. Oh iya, tas saya hilang. Ayo ikut ke kantor askar yang di tempat pengisian air zam-zam galon itu. Ternyata betul ada yang ditangkap, orang yang mencurinya. Jadi terlihat di rekaman CCTV di Zoom, dia dengan sengaja membukanya. Itu orang Arab pakai gamis. Dan itu di area tawaf. Itu di area tawaf. Nah, oleh karenanya, bedakan antara syariat dengan budaya. Akan tetapi, bagaimana syariat itu menjadi sebuah landasan untuk menyikapi budaya, seperti pakaian. Jika kita yang di Indonesia, khususnya di antaranya Jawa, menggunakan pakaian batik, kain sarung yang bermotif, kemudian pakai surjan bajunya, bagian atasnya pakai belangkon. Jika tujuannya mengikuti sunnah Rasul, menutup aurat, dipakai untuk sholat, maka kesunahan itu didapatkan oleh orang itu. Menggunakan belangkon atau ikat Sunda dengan niat mengikuti sunnah imamahnya Rasulullah, kain yang diikatkan di kepala, maka itu pun juga mendapatkan fadilah sunnahnya. Tidak seperti ada orang yang mengatakan imamah ini mengikuti kebiasaan adat pendeta Hindu katanya. Bohong. Karena di dalam Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi ada dinukil bab khusus tentang imamahnya Rasulullah SAW. Sekitar 6 hadis tentang imamahnya Rasul. Itu baru satu kitab, belum di kitab yang lainnya. Secara syariat yang disunnahkan penggunaan imamahnya, kain yang diikatkan di kepala. Adapun adatnya di berbagai negara, penggunaan imamah mungkin berbeda-beda. Termasuk di kita. Para ulama yang datang ke Nusantara mengajarkan bagaimana cara berimamah ala orang Jawa, ala orang Sunda, ala orang Nusantara dengan menggunakan
kain mengikat kepala, seperti kalau Sunda parekos jengkol, barang-barang semplak, dan semacamnya. Kemudian yang di Jawa menggunakannya menjadi blangkon, dan semacamnya. Atau mungkin di wilayah-wilayah yang lain di Sumatera, diikatkan pula. Jika diniatkan mengikuti sunnah Rasul, itu akan mendapatkan fadilah sunnahnya. Budaya yang perlu dijelaskan tentang substansi hukumnya. Kainnya, kain batik. Lebarnya 2 jengkal kali 2 jengkal. Imamah yang ada di wilayah Timur Tengah, kain yang cukup panjang seperti ini, 9 meter. Berbeda ukuran, berbeda warna ataupun motif, tapi substansinya adalah imamah. Budaya, ya silahkan pakai budaya, tapi ada konsekuensi hukum. Jadi syariat itu adalah konsekuensi hukum. Di al-adat muhakkamah, ada kalanya adat itu memerlukan konsekuensi hukum atau melahirkan sebuah konsekuensi hukum. Termasuk zakat. Dulu Rasulullah zakat fitri menggunakan gandum, menggunakan kurma. Nah kalau di kita bagaimana? Kebanyakan orang yang mengatakan ini bid'ah, ini syirik, itu kafir. Mereka zakat fitrinya menggunakan beras. Apakah pernah di dalam riwayat Rasulullah berzakat dengan beras? Apalagi transfer ataupun payroll sistem perbankan. Apa ada di zaman Rasulullah seperti itu? Tapi pertanyaannya, bagaimana hukumnya zakat dengan sistem payroll? Zakat dengan sistem transfer perbankan. Hukumnya sah atau tidak? Zakat mal. Yang banyak juga dilakukan oleh kelompok orang-orang yang mengatasnamakan pembela Al-Quran dan Sunnah dan penebar bid'ah dan gagabah. Bukan ahlus sunnah wal jamaah, tapi ahlul bid'ah wal gagabah. Gagabah itu serampangan. Kata orang Sunda, gagabah kamu, serampangan kamu. Gitu. Ya. Saya mendapati kenyataan kelompok mereka pun itu menggunakan sistem transferring. Sodakoh transfer. Zaman Rasulullah nggak ada. Sodakoh itu ibadah, transfernya itu menggunakan perbankan. Itu perkara yang bid'ah, yang baru, muhdatsah. Tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Jadi kalau menuduh orang lain dengan mudah, bid'ah, syirik, ini, itu, lain sebagainya. Tapi nyatanya mereka menjilat udah sendiri. Bagaimana ini? Jangan hanya bisa menjustifikasi orang lain ataupun memaksa orang lain mengamalkan syariah, tapi diri sendiri tidak mengamalkannya. Itu kebodohan yang nyata. Oleh karenanya, adat ya adat, syariah ya syariah. Tapi adat ada konsekuensi hukumnya. Karena syariah merupakan ketetapan, adat merupakan hal yang bisa berubah. Adat itu bisa berkembang. Adat itu fleksibel. Itulah adat. Sebagaimana beberapa hal yang ada dalam kehidupan kita. Contoh. Selain tadi zakat, zakat fitri, zakat mal, gitu kan. Bukan zakat mal, zakat mal. Ada juga hal-hal yang lain selain tadi blangkon, surjan, ya, kemudian kain batik. Ada hal yang lainnya. Contoh seperti peninggalan-peninggalan leluhur, ada keris dan semacamnya. Sesungguhnya itu pernah diwasiatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga peninggalan-peninggalan leluhur. Supaya apa? Supaya tidak kehilangan jejak-jejak sejarah. Di mana di dalam kitab-kitab hadis juga para sahabat mereka menyimpan peninggalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya di dalam Sahih Muslim. Sayyidah Asma binti Abu Bakar Siddiq, kakak dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam Sahih Muslim beliau mengatakan ketika mengeluarkan jubah Rasul, hadhihi jubbat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jubahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhrajat, beliau mengeluarkan jubbatan tualisati kisrawaniyatin. Laha libnatu dibaj wa makfufaini bidibaj wa farjaiha makfufaini bidibaj. Beliau mengeluarkan jubah baginda Rasul, jubah Kisra, jubah Persia yang bagus, yang biasa digunakan untuk menghadapi para pembesar, raja-raja. Yang bagian kerahnya itu dijahit dengan sutra. Dan terus kalau jubah itu belah bagian depannya.
Kalau gamis cuma bagian atasnya saja, selebihnya tertutup. Kalau jubah belah bagian depan. Itu bagian listnya itu dijahit dengan sutra. Kemudian juga bagian bolongan lengannya dijahit dengan sutra. Kata Sayyidah Asma, nahnu naghsiluha lil marda yustashfa biha. Kami sering mencuci, mencelupkan jubah Rasul ke air, yang kami gunakan airnya untuk mengobati orang-orang yang sakit di antara kami. Itu berarti menjaga peninggalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasul juga pernah meminjam sebuah tombak dari sahabatnya Sayyidina Jabir, karena beliau pernah membunuh musuh yang tangguh. Dengan tombak tersebut ditusukkannya pada kedua kelopak mata sang musuh. Yang musuh itu musuh yang tangguh luar biasa. Sehingga berita itu sampai kepada Rasul, Rasul menyampaikan, mana tombakmu? Aku pinjam. Disimpan oleh Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Ketika Rasulullah wafat, maka kemudian dikembalikan kepada sahabat yang memilikinya. Kemudian sahabat Abu Bakar mencari tombak itu dan meminjamnya. Disimpan oleh sahabat Abu Bakar sampai wafat. Kemudian ketika itu dikembalikan kepada pemiliknya, sahabat Umar kemudian meminjam tombak tersebut untuk disimpan di rumahnya sampai beliau wafat. Setelah beliau wafat, sahabat Umar, maka tombak itu disimpan, dirawat, dipinjam oleh keluarga Sayyidina Ali, kemudian diminta lagi oleh sang pemiliknya, disimpan sampai beliau wafat sang pemiliknya tersebut. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan, tidak perlu Rasul dan para sahabat Khulafaur Rasyidin repot-repot minjem tombak yang sudah bengkok dua ujungnya. Diriwayatkan dalam hadis tersebut, dua ujungnya bengkok tombak tersebut. Kalau memang cuma ingin menyimpan tombak, mereka bisa meminta kepada sahabat yang lain yang masih bagus, ataupun membelinya bisa yang lebih bagus daripada tombak yang sudah tidak bisa digunakan lagi, yang tombak dua ujungnya sudah bengkok, ujung sebelah sini dan ujung sudah bengkok, sudah tidak bisa. Karena si musuh tersebut menggunakan helm baja, perisai-perisai baja, cuma bagian matanya saja yang terbuka. Ketika dipaksa untuk menusuk itu, maka jadilah ujung yang duanya itu menjadi bengkok karena harus menghantam helm besi tersebut. Ini menunjukkan, kata Imam Ibnu Hajar Al-Hafidh, bahwa Rasul dan para sahabat menyimpan pusaka, menyimpan benda bersejarah, bertabaruk dengan bekas orang-orang soleh. Bukan hanya bekas Rasulullah yang diambil keberkahannya, tapi bekas para sahabat pun oleh Rasul dan Khulafaur Rasyidin diambil keberkahannya. Semoga dari penjelasan ini kita menjadi faham bahwa menyimpan benda peninggalan yang bersejarah itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Itu bukan perkara yang syirik. Syirik bukan tentang menyimpan pusaka itu, tapi tentang keadaan hati yang menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, menghamba kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.